Orang bilang bahwa impian itu palsu atau impian itu semu. Impian di dalam ini itu sifatnya nyata. Orang bisa meraihnya, orang bisa memegangnya, meraba, dan bisa memilikinya. Impian buat gue adalah sebuah khayalan yang mungkin aja dengan impian itu bisa memupuk semangat kita untuk bisa mewujudkan apa yang impossible itu menjadi possible. Impian itu menurut gue sumber inspirasi buat kita, buat orang. Dengan kita punya mimpi, berarti kita udah mulai kebayang sebenarnya kita maunya apa. Saya mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan semua berawal dari impian. Jadi yang membedakan antara orang-orang yang biasa-biasa aja sama orang yang betul-betul sukses di bidang apapun, itu karena impian. Mimpi itu bisa diraih dan tidak bisa diraih. Harapan yang belum bisa kita capai. Kalau usahanya itu karena satu mimpi, karena sesuatu yang dikejar, itu modal. Setiap orang itu harus banyak sekali dia punya mimpi, karena dengan mimpi itu akan membuat dia jadi jelas tujuan hidupnya akan kemana. Impian itu adalah sketsa. Sebelum kita membuat sesuatu, kita harus punya sketsa dan desainnya dulu. Oh gitu, jadi kalau misalnya kita nggak punya impian, kita nggak bisa melakukan satu hal. Nggak bisa, itu semua berawal dari mimpi. Dua film saya sebelumnya memang bicara lebih banyak tentang perempuan. Film ini saya harap bisa memberikan inspirasi buat anak muda, khususnya perempuan. Oh, daripada kalau misalnya masa muda mabok-mabokan, mendingan lo nonton film ini, terus lo buka mata lo. Kalau sebenarnya hidup tuh masih jauh ke depan dan lo masih bisa ngeliat berbagai macam mimpi. Film ini tuh pengen menjelaskan kepada penonton bahwa waktu itu mahal. Lo nggak bisa memutar balik waktu. Waktu tuh kalau misalnya di jam itu bisa diputer-puter. Cuman kalau dalam hidup lo setiap detik itu terus berjalan. Jadi lo jangan manfaatkan waktu lo baik-baik. Semuanya nggak ada yang nggak mungkin kalau lo usaha dan punya mimpi. Kita mencari satu angle di mana ya yang cukup pas untuk kita kolaborasikan antara impian terus pekerjaan-pekerjaan yang punya dreams oriented. Salah satu yang melihat Indonesia besar sekali masanya ada di komunitas MLM. Sekarang ada yang namanya istilah MLM ya. Saya selama ini cuma mendengar saja ya. MLM saya tahu. MLM kan? Iya. Kok kagak ngerti ya? Berdasarkan bukunya Robert Kiyosaki yang berjudul The Cash Flow Quadrant, multi level marketing. Marketing. Dalam kita bekerja itu ada kuadran kiri dan ada kuadran kanan. Saya pernah dulu nih didatengin orang yang begini. Dia datang baik-baik, tapi bahasanya bahasa kantor. Ada kuadran kanan yang perlu kita pikirkan mulai dari hari ini untuk kita perjuangkan. Banyak orang nanya sama saya begini-begini, nyerocos, saya udah kayak petasan parung mulutnya. Kita nggak ngerti yang dibahas sama dia. Satu nggak ada yang saya ngerti. Omongannya nggak ngerti. MLM itu bukan suatu hal yang dosa gitu. Ada sesuatu yang ternyata ada kepahitan. Mereka hadir ke sini dengan membayar uang, bukan diundang, tapi mereka membayar kesadaran mereka sendiri. Bersama-sama ingin melihat bagaimana orang-orang sukses itu yang sudah bisa berhasil meraih mimpi mereka gitu. Dan mereka mencoba untuk mengkomparasikan dengan diri mereka sendiri. Buat saya ini menarik sekali. Saya kemudian menangkap ini semua menjadi sebuah fenomena sosial, sekaligus fenomena ekonomi yang luar biasa. Yang mana tanpa kita sadari itu jumlahnya 40%, 30-40% penduduk di Indonesia. Dan kita tidak bisa menyalahkan mereka gitu kan. Karena mereka tidak mengkorupsi negara. Mereka tidak membuat kekacauan negara. Mereka tidak merusak apapun. Ya kan, mereka tidak membawa sebuah propaganda apapun. Mereka hanya ingin merubah hidup. Dan mereka hanya kepingin meraih impian mereka gitu. Tapi it's a real gitu. Itu ada di depan mata saya. Yang saya pikirkan pada waktu itu hanya bagaimana caranya agar supaya 5.000 orang ini duduk aja. Duduk tenang dan bisa mengikuti kata-kata saya maksimal 30 menit aja. Kita udah mikir gitu gimana cara gue mesti harus ngomong apa, gue mesti harus gimana itu kepikiran saya nggak bisa tidur gitu. Di awal acara sebelum mission seminar hari ini akan diadakan syuting film yang disutradarai oleh Bapak Hanung Bramantio. Selamat siang semuanya. Saya hanya butuh waktu untuk syuting film yang berjudul Indonesia. Ini film tentang Anda semua. Ternyata setelah di atas panggung itu ya udah ternyata mereka menurut gitu. Sebenarnya mimpi saya itu tidak sederhana. Saya pengen masyarakat Indonesia bangga ketika menonton film Bang Sendiri. Saya bisa ada
adanya film ini, saya kepengen membawa masyarakat penonton yang lain, yaitu masyarakat penonton bisnis MLM untuk percaya bahwa ternyata ada toh film tentang mereka. Wow, gila. Lo gak akan pernah ngerasain lo ngomong di depan 5.000 orang. Gue bisa nyanyi di depan 5.000 orang, tapi ini gue speech di depan 5.000 orang dan gue ngerasain banget jadi Nur. Gimana rasa kepuasan itu bisa gue pegang ketika gue berhasil meraih impian gue itu. Film Menebus Impian selesai. Rap! Thank you. MLM itu sesuatu yang menggoda, harus dicicipin, tetapi agak berat sih. Kak, Masa syuting begitu aja? Datang dari jam 10 syuting, setengah 4 baru tik. Cuma dehem doang. Assalamualaikum.